Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjut di halaman 53. Karena yang kemarin ya isinya banyak tentang syair dan lain sebagainya. Halaman 53. Faslun pitawakuli. Faslun pasal pitawakuli tentang tawakal. Dalam pasal ini akan dijelaskan pentingnya tawakal dalam menuntut ilmu. Summa la budda, lalu tidak boleh tidak. Li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, pencari ilmu, minat tawakkuli, dari tawakal. Fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Wala yahtamma li amri rizki, dan ia jangan bingung terhadap urusan rizki. Wala yahtamma li amri rizki, dan ia jangan bingung terhadap urusan rezeki. Wala yushgil qalbahu bidzalika, dan jangan menyibukkan hatinya akan hal tersebut. Dan jangan menyibukkan hatinya akan hal tersebut. Dan jangan menyibukkan hatinya akan hal tersebut. Rawa meriwayatkan Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah rahimahullah meriwayatkan an Abdullah ibn al-Hasani az-Zubaydi radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi radhiyallahu anhu, sahibi Rasulillah, seorang sahabat Rasulullah. Beliau ini Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi adalah sahabat. Man tafaqqaha fi dinillahi kafahullahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abdullah. Man tafaqqaha fi dinillah, barang siapa yang memahami agama Allah. Man tafaqqaha, barang siapa yang memahami agama Allah, ya. Kafahullahu hammahu, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Kafahullahu hammahu, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Dan Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Fa inna man ishtaghala qalbuhu, barang fa'inna man ishtagalla qalbuhu, barang siapa yang hatinya sibuk, barang siapa yang hatinya sibuk, bi amri rizki, dengan urusan rizki. Barang siapa yang hatinya sibuk bi amri rizki, dengan urusan rezeki, minal quti wal kiswati, berupa makanan dan pakaian. Berupa makanan dan pakaian. Qallama yatafarragu, jarang sekali ia memfokuskan diri. Jarang sekali ia memfokuskan diri litahsili makarimil akhlaki, untuk meraih akhlak yang mulia. Litahsili makarimil akhlaki, untuk meraih meraih akhlak yang mulia. Wa ma'alil umuri, dan perkara-perkara tinggi. Wa ma'alil umuri, dan perkara-perkara tinggi. Kila dikatakan, da'
da'il makarim la tarhal li bughyatiha. Da'il makarim, tinggalkanlah kemuliaan-kemuliaan. Da'il makarim, tinggalkanlah kemuliaan-kemuliaan. La tarhal li bughyatiha. La tarhal, janganlah pergi, li bughyatiha, untuk mencarinya. La tarhal li bughyatiha, janganlah pergi untuk mencarinya. Waq'ud, dan duduklah. Fa innaka anta ta'imul kasi, karena sesungguhnya engkau orang yang diberi makan dan engkau orang yang diberi pakaian. Karena engkau orang yang diberi makan dan yang diberi pakaian. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya setelahnya kita kemarin membahas tentang bab atau pasal permulaan belajar. Sekarang kita akan membahas tentang tawakal. Tawakal ini penting tidak hanya dalam mencari ilmu. Dalam segala kehidupan kita, kita wajib hati kita ini memiliki yang namanya sifat tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu artinya memasrahkan urusan kita kepada Allah yang ngatur, Allah yang mengurusnya. Jadi jangan terlalu dipikirin. Tawakal aja urusan apapun, termasuk urusan rezeki. Nah, karena tawakal ini diharuskan untuk setiap muslim, terlebih dalam menuntut ilmu. Tadi apa itu tawakal? Menyerahkan atau memasrahkan segala urusan kepada Allah, ya, yang mengurusnya, yang mengaturnya. Nah, tawakal ini adalah salah satu akhlak mulia, dan Allah dalam Al-Quran banyak sekali memberi jaminan, memberikan janji untuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kemudian di sisi lain, orang-orang yang bertawakal itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tapi kadang ada orang yang mungkin kurang pas dalam memahami hakikat dari tawakal. Tawakal itu bukan tidak kerja, ya. Tawakal itu bukan gak kerja. Ada rezeki mah Allah numasihan, gak. Jadi tinggal naon, tinggal duduk kayak gitu, enggak. Tawakal itu tetap harus bekerja. Dalam hadis kan dikatakan, kalaulah misalkan manusia tawakal kepada Allah haqqa tawakul, dengan sebenar-benarnya tawakal, maka dia akan diberi rezeki seperti burung. Burung itu kan pagi-pagi dia perutnya dalam keadaan kosong, lalu pulang sore dia pulang dalam keadaan kenyang, gitu kan. Lantas apakah si burung tadi hanya berdiam diri di sarangnya, tidak bergerakkan tangannya, tidak menggerakkan sayapnya, tidak berangkat keluar? Enggak. Burung itu terbang, mencari makanan, lalu pulang. Dan pulang dalam keadaan kenyang. Nah, begitupun manusia. Jangan punya pandangan atau pemikiran hanya duduk-duduk saja kita akan makan. Jangan duduk-duduk saja kita akan dapat pakaian. Tentu ada prosesnya. Memang tidak semua rezeki itu harus dicari. Ada memang rezeki yang gak dicari pun dia ada gitu. Apa contohnya? Rezeki yang bahkan gak diminta oleh kita. Banyak ya. Kesehatan, bisa napas, aliran darah normal dan sebagainya lah. Itu kan rezeki-rezeki yang kadang kita minta pun enggak, tapi Allah kasih kan gitu. Ada memang rezeki yang memang harus itu dicari, ya, dicari dengan bekerja, berjalan. Tapi jangan sampai kita menggantungkan rezeki itu pada pekerjaan. Kalau bekerja pasti dapat rezeki. Kalau kita keluar pasti dapat rezeki. Semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh konsep tawakal yang cocok untuk kita itu adalah ketika ada seorang sahabat yang akan masuk masjid lalu membiarkan untanya tidak diikat. Lah kita tawakal aja kepada Allah. Kata Nabi, "Iqilha." Ikat untanya lalu tawakal. Berarti ada proses yang namanya ikhtiar. Ahkeun wae motor teh teu kudu dikunci.
Ya tawakal we ka Allah. Kunci namanya tawakal ka Allah. Pasrahkeun ka. Tong bingung gitu sih. Da sadayana tos aya nu ngatur nyaeta Gusti Allah. Nah, termasuk dalam urusan mencari ilmu. Dalam kitab ini kita dituntut saat mencari ilmu nu masantren nu ngaji fokus we kana neangan ilmu. Tong waka sibuk-sibuk bingung-bingung kumaha masa depan, kumaha urusan rezeki. Ya, summa labu dari talabil ilmi minawat tawakkuli fi talabil ilmi wa la yahtama li amri rizqi wa yushghil qalbahu bidzalika. Kata musannif, tidak boleh tidak seorang pencari ilmu itu harus tawakal dalam mencari ilmu. Jangan ia bingung dalam urusan rezeki dan jangan sampai hatinya sibuk untuk memikirkan urusan rezeki. Imam Abu Hanifah pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi, seorang sahabat Rasulullah. Kata beliau, "Man tafaqqaha fi dinillah." Barang siapa yang memahami agama di jalan Allah, memahami agama Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan memberinya rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Jika mau nuju ngaji, fokus we ngaji heula gitu. Tong sampai ka kumahanya ke lamun masantren moal bisa boga pagawean. Teu kitu. Nya abdi ge nya abdi dulu masantren we da teu apal bakal jadi kos kieu nya. Teu apal bakal masa depan ciga ayeuna gitu. Ngaji mah ngaji we. Tong sampai ka ngaji henteu, gawe henteu kan gitu. Ngaji henteu, beunghar henteu gitu. Kunaon cenah? Ieu sibuk neangan gawe nepi ka teu ngaji, tungtungna mah ngaji henteu, beunghar henteu nepi ka ayeuna teh. Sok we ngaji heula. Urusan rezeki mah tong bingung. Kenapa? Karena orang yang hatinya sibuk dengan urusan rezeki, pakaian, makanan, terkadang dia itu gak ada fokus untuk menghasilkan, meraih akhlak yang mulia dan urusan-urusan yang tinggi. Karena urusannya sibuk dengan masalah makanan, pakaian, gitu. Dikatakan, tinggalkanlah kemuliaan dan jangan pergi untuk mencarinya, diamlah, duduklah, karena engkau adalah orang yang diberi makan dan engkaulah orang yang diberi pakaian. Ya, ima terutama untuk yang sedang nyantrinya, ada ibu-ibu ayeuna namanya, ibu-ibu guru khususnya nu tos berumah tangga, nya ieu mah kedah ayeuna kerja, ieu mah nu nuju fokus milari ilmu carita nanti. Tapi tetap ari tawakal mah tong ka mana-mana. Tawakal mah kedah aya siapapun dia, sedang apapun ia, profesinya pun apa. Tawakal itu jangan sampai hilang dari diri kita. Karena semua urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Al-Wakil, ya, Al-Wakil. Qala berkata rajulun liman surah Al-Hallaj. Qala berkata rajulun seorang laki-laki liman suril Al-Hallaji kepada Mansur Al-Hallaj. Ausini berilah aku wasiat. Ausini berilah aku wasiat. Qala ia berkata, hiya wasiat itu nafsuka adalah dirimu. Illam tushgilha jika engkau tidak menyibukkannya, watasta'milha dan engkau tidak mempekerjakannya, watasta'milha dan engkau tidak mempekerjakannya, sagolatska maka ia akan menyibukkanmu. Maka ia akan menyibukkanmu. Payan bagi maka seyogianya likuli ahadin bagi setiap orang ayyushgila nafsahu untuk menyibukkan dirinya, ayyushgila nafsahu untuk menyibukkan dirinya bi'amalil khairi dengan amal-amal baik, bi'amalil khairi dengan amal-amal baik, hatta la tashtagilla sehingga tidak menyibukkan nafsuhu dirinya bihawaha dengan hawa nafsunya. Seseorang itu seyogianya harus sibuk diri, menyibukkan dirinya dengan amal-amal baik, sehingga nafsunya ini tidak disibukkan dengan hawa nafsu. Ini penting ya bagi kita. Karena kalau kita gak punya kegiatan, ya, terlebih kegiatannya kegiatan positif, kegiatan-kegiatan baik, amal-amal soleh, maka kalau nafsu itu dibiarkan nganggur, maka ia akan terbawa sesuai dengan keinginannya. Karena hawa nafsu itu
cenderung membawa kepada keburukan. Makanya kalau kita tidak ingin terbawa arus oleh hawa nafsu kita, maka sibukkan diri. Maka sibukkanlah diri. Sibukannya dengan apa? Tentu yang paling utama adalah dengan memperbanyak amal-amal soleh. Karena kalau orang tidak ada kesibukan, kadang keinginan untuk bermaksiat itu aja ada di imah we. Ya, di imah we. Nafsu teh kadang mau ini, mau itu. Tapi kalau kita punya kesibukan, lupa untuk bermaksiat. Terlebih kalau kesibukan itu adalah kesibukan yang bersifat amal-amal kebaikan. Wala yahtamma al-aqil, wala yahtamma, dan janganlah bingung al-aqilu, orang yang berakal, li amrid dunya, terhadap urusan dunia. Seorang yang cerdas itu seyogianya tidak boleh bingung terhadap urusan dunia. Li'anal hamma, karena sesungguhnya bingung, wal hazana, dan sedih, la yaruddu, tidak akan menolak al musibata, musibah. La yuraddul musibata, tidak akan menolak musibah, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat, bal yadhurru al-qalba, bahkan akan membahayakan hati, bal yadhurrul qalba, bahkan akan membahayakan hati, wal aqla, dan akal, wal badana, dan badan, wa yukhillu, dan ia merusak, bi a'malil khairi, terhadap amal-amal baik, wa yukhillu, dan ia merusak, bi a'malil khairi, dengan amal-amal baik, wa yahtamma, dan bingunglah li amril akhirati, terhadap perkara akhirat. Wa yahtama, dan bingunglah li amril akhirati, terhadap perkara akhirat. Li annahu, karena sesungguhnya bingung terhadap perkara akhirat, yanfa'u, ia bermanfaat. Li annahu, karena sesungguhnya bingung terhadap perkara akhirat, yanfa'u, ia bermanfaat. Selanjutnya, seorang yang mendakwa diri sebagai seorang berakal, jangan sampai bingung dalam urusan dunia. Kumahanya kaharupna, kumaha engkewe tawakal ke Allah. Nu penting prosesna dijalani. Kumahanya kayak kapayuna lamun kieu wae, tong bingung-bingung teuing. Lamun orang tawakal ke Allah, masrahkan ke Allah, pasti aya jalana gitu. Kadang kita itu disibukkan dengan hal-hal yang masa depan yang belum tentu kita akan ngalami itu. Ya kumahanya itu can umur ngesakieu can aya nu nanya-nanya acan. Nek kawin moal. Tong bingung kayak mun waktuna mah aya jodohna. Kumaha ieu teh nya can boga imah-imah acan. Can tong bingung kayak lamun waktosna mah pasti aya. Lamun teu aya berarti can waktosna. Lamun waktosna teh berarti can bagianana gitu kan. Ya, kumaha ieu teh can aya wae jodohna can waktosna. Mun teu aya wae can bagianana gitu. Kitu nya. Paham teu? Jadi tong bingung. Kayak deui kumaha ieu teh jodoh teh can aya wae berarti acan waktosna, belum waktunya. Ternyata tidak ada terus. Berarti bukan bagiannya. Berarti memang teu dipasihan jodoh gitu. Ya. Ieu teh kumaha can boga imah can waktuna. Nah can wae berarti can sanes nasibna gitu. Nah gitu. Da ayeuna lamun orang mikir-mikir aya lain bagianna mah moal meunang nepi ka iraha wae ge. Karena segala sesuatu sudah ada porsinya masing-masing. Sudah ada bagiannya masing-masing kan gini. Manusia itu Bapak Ibu semuanya ada 4 hal yang Allah catatkan lewat malaikat ketika dia dikandung di usia 4 bulan. Kan? Dalam hadis Arba'in kalau gak salah nomor 4 Arba'in Nawawiyah. Jadi setiap manusia itu yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu misla dzalika 'alaqatan summa yakunu misla dzalika mudghah. Jadi manusia itu ya 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa darah yang menggumpal, 40 hari berupa daging, ya segumpal daging. Jadi prosesnya total menjadi 120 hari. Sekitar berapa bulan tuh? 4 bulan. Kemudian Allah pun mengutus malaikat
lalu meniupkan roh kepada si anak tadi dan dituliskannya 4. Apa yang pertama ditulis? Yang pertama ditulis adalah ajalnya. Ajalnya terus ditulis. Jadi kapan tiba ajal kita itu sudah ada catatannya. Ada yang menyebut, kata para ulama, catatannya itu ada di dahi. Ada yang menyebut catatannya di telapak tangan katanya. Catatannya ada. Jadi ajal kita sudah ada catatannya. Jadi tong bingung-bingung. Sieun maut, tong sieun maut. Da kege bakal aya bagianana. Nu kedah dipikasieun mah lamun maut tina kayaan suul khotimah, can siap nanaon kaburu maut. Resolusi 2026 tenepi 2026 maut manten kan. Ya, harapan 10 tahun ke depan ingin ini, ingin itu, ingin ini, kaburu maut manten. Silahkan punya angan-angan, tapi jangan sampai lupa akan kematian. Ajal itu sudah ditentukan, bahkan gak bisa maju atau gak bisa mundur barang satu saat, satu detik pun gak bisa. Idza jaa ajaluhum la yasakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tong bingung-bingung mikiran pijodoheun ting kabur datang manten ajal dibanding jodoh gitu. Tong nama jodoh teu kabur datang, ajal kabur datang. Jadi tong bingung-bingung. Tuna mah amal soleh henteu da bingung mikiran eta, kabur datang manten ajal. Bahaya kan? Persiapannya gak ada karena memikirkan sesuatu yang ya belum jelas tadi. Ya, satu yang udah ditulis itu adalah ajal. Yang kedua adalah rezeki, Bu. Rezeki sudah ada bagiannya. Jadi naon anu dipasihkeun ku Allah didapat ku ibu itu rezeki ibu. Yang ibu nikmati itu rezeki ibu meskipun rezekinya haram. Makanya seorang mungkin saja mendapat rezeki yang haram. Bisa saja, rezeki itu bisa halal, bisa haram. Allah itu ngasih rezeki. Makanya kita berdoa minta rezeki yang halal-halal saja. Nah, rezeki itu tadi kan udah ditentukan. Setiap orang punya rezekinya masing-masing dan rezeki tidak akan tertukar. Cuma Bapak Ibu jangan sampai punya anggapan rezeki itu hanya uang. Kalau gak uang bukan rezeki. Jangan salah, rezeki itu punya pasangan soleh solehah itu adalah rezeki. Punya anak keturunan adalah rezeki. Punya teman baik, teman soleh solehah adalah rezeki. Diberi ketenangan batin adalah rezeki. Diberi kesehatan adalah rezeki. Terkadang kita lupa akan rezeki yang justru lebih penting untuk kita daripada sekadar materi. Jadi lamun teu boga duit sok bingung. Dibanding ayeuna menang kesehatan hari itu. Coba kira-kira ibu pas bangun tidur dalam keadaan sehat bisa bernapas, ningali istri, ningali pamajikan aya di deket ibu, sok alhamdulillah tara. Meskipun teu boga duit. Nah, jelema teh ari awak sehat, teu dibere teu aya duit sok bingungnya. Coba mending awak sehat atau mending gering? Mending awak sehat. Mending awak sehat atau mending teu boga duit? Ya kan gitu, pilihan ieu mah. Mending awak sehat atau teu boga duit? Mending boga duit atau teu sehat? Kalau kita nanya kepada orang yang sehat, cenah mending boga duit cenah. Lamun nanya kanu gering, mending sehat cenah. Beak miliaran ge ari gering mah percuma kan gitu. Nah, apapun itu, ya itulah rezeki kita. Maka syukuri rezeki itu. Tong sampai ka orang mengejar-ngejar rezeki yang gede, baromah lain bagian orang nu leutik dipopo, teu kasyukuran. Kaburu maot manten kan itu. Rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kullun fi kitabim mubin. Sadayana tos aya catatanana, aya bagianana, ya. Jadi seorang manusia tidak akan mati kecuali telah habis rezeki. Nah, rezeki na aya keneh mah moal ka saeb, moal ka maot gitu. Ya, tong bingung-bingung teuing lah.
Tong bingung teu teuing rezeki mah tos aya catatanana. Nu katilu anu tos dicatat teh adalah amalna. Amalna apakah amal HD ataupun amal goreng. Jadi sekarang kita di sini melakukan ini sebenarnya udah ada catatannya. Kita hanya menjalani apa yang sudah ada skenarionya gitu. Yang baik ya baik menurut catatan Allah, yang buruk itu juga takdir dari Allah. Kemudian yang terakhir adalah sa'idun au saqiyun. Bagia sareng cilakana surga atau nerakanya itu sudah ada Bu bagiannya. Lamun aya pertanyaan atau lamun kitu mah pinarakeun atau pisurgaeun percuma amal teu aya amal nu percuma. Karena kata Nabi kullun muyassarun lima khuliqalah fa'mal sok beramal karena seseorang akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Lamun orang pisurgaeun itu dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Di antara jalan termudah menuju surga adalah mau hadir ke pengajian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tah mudah-mudahan we daek ngaji teh adalah tanda Allah masihan kemudahan jalan orang menuju surga. Jadi surga neraka tos aya catatanana, tinggal menjalani. Tah gitu yuk nyabonya tong bingung teuing urusan dunia. Karena bingung urusan dunia, sedih urusan dunia itu tidak akan nolak musibah. Nu gering anger gering, nu maot anger maot, nu miskin anger miskin. Ya, lamun daya usaha mah anger we bagianana. Tong bingung datos aya bagianana. Jeung teu aya manfaat, teu aya manfaatna. Bahkan sauihna bal yadurul qalba akan membahayakan hati, akal dan badan. Lamun ngabahayakan hati kumaha? Jadi stresnya. Kadang orang yang selalu bingung, stres itu suka muncul penyakit. Apa penyakit hatinya biasanya? Ya bingung, stres gitu ya. Penyakit akal, penyakit badan. Sok gelo kadang. Ya, sok jadi gelo itu mikiran dunia. Kadang asam lambung naik kan gitu. Jadi begeng gitu kan. Kunaon begeng wae ya loba pikiran kan itu cenah. Ya tuh tong loba teuing pikiran gitu. Ya, jadi akan membahayakan hati, akal dan badan. Dan ini yang juga tidak kalah buruk adalah wa yakhilu bi amalil khair. Akan merusak amal-amal baik. Tunggu nama loba mikiran masalah dunia tapi kapoho untuk beramal. Ieu kumaha bisnis. Jika kamari teh kasus teh geus mah dagang leutik, tempo waktu salat, kunaon teu salat ieu beusi aya anu meuli. Lamun salat beusi aya anu meuli teu kaladangan. Tungtungna mah nong wanu meuli eueuh datang acan, salat katinggaleuan. Rugi duanana, rugi dunia, rugi akhirat. Ya, ternyata yang berat itu ketika bingung urusan dunia akan merusak amal-amal kebaikan. Sebaliknya, bingung urusan akhirat itu yang bermanfaat. Nah, lamun orang bingung urusan akhirat, kumahanya engke orang di akhirat. Sok coba ibu pernah teu mikiran kayak gitu. Engke kumahanya di akhirat bakal selamat moal. Coba kalau ibu berpikiran urusan akhirat, apa yang lahir dari bingung tadi? Misalkan siksa kubur teh menipisieun, neraka teh menisieun, hayang ka surga. Apa yang ibu lakukan ketika ingin surga sieun neraka? Pasti nyiapin bekal gitu kan gitu. Makanya kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaihud Diniyah, hammud dunya dzulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Bingung terhadap dunia adalah kegelapan di dalam hati, dan bingung terhadap akhirat adalah cahaya di dalam hati. Bingung urusan dunia loba bahayana, bingung urusan akhirat banyak manfaatnya. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, kumacan aya hadis Nabi kieu, inna minadzunubi dzunuban, di antara dosa-dosa ada satu dosa. Inna minadzunubi dzunuban,
Di antara dosa-dosa ada satu dosa la yukaffiruha illa hamul ma'isyah. Tidak dapat meleburnya kecuali bingung masalah kehidupan. Illa la yukaffiruha illa hamul ma'isyah. Tidak akan meleburnya kecuali bingung urusan kehidupan. Cenah aya hadis eta ceuk Nabi di antara dosa ya aya dosa anu moal bisa dilebur ku salat, ku puasa, ku zakat, kecuali kaleburna teh kahapusna teh ku bingung masalah urusan penghidupan. Ya kumaha pamajikan can kabeuli baju keur lebaran. Ya kumaha budak can aya baju keur lebaran. Ya lebaran kumaha can aya keur meuli daging hayam. Nah, bingung nu kitu. Aya tuh bingung tapi dapat melebur kebaikan. Dibahas ku penulis kitab ieu. Fal muradu minhu yang dimaksud darinya, fal muradu minhu yang dimaksud darinya qadru hammin adalah kadar bingung la yukhillu bi a'malil khair yang tidak merusak amal kebaikan. Eta bingung anu nu dimaksud ku hadis tadi mah. Bingung anu teu nepikeun ngarusak amal kebaikan. La yushgil qalba, la yushgilu janganlah menyibukkan al-qalba hati syuglan dengan kesibukan. Yukhillu yang merusak bi ihdharil qalbi, bukan jangan ya. Bi ihdharil qalbi dengan menghadirkan hati fi sholati dalam salat. Fa inna dzalikal qadra karena kadar tersebut minal hammi dari kebingungan wal qasdi dan tujuan min a'malil akhirah dari amal-amal akhirah. Nah, nu teu meunang mah tadi kan bingung nu mana urusan dunya teh bingung anu matak ngarusak kana amal kahadean. Kumaha lamun bingung urusan kehidupan nu tadi nu dimaksud dina hadis tadi mah adalah bingung sekadar bingung yang tidak dapat merusak amal kebaikan. Tidak menyibukkan hati dengan kesibukan yang dapat mengganggu urusan sholat. Jadi sholatnya masih kena anteng. Ayo nu bingung keur sholat bingung, di luar sholat bingung, bingung we saterasna. Ari bingung anu biasa-biasa mah teu sawios da wajar manusia mah aya bingungna, tapi tong nepi ka ngarusak amal hade, tong nepi ka nunda-nunda amal hade, tong nepi ka dina sholat ge masih kabawa bingung ngahulang salatnya. Eta nu teu meunang. Ari sekadar bingung karena masalah penghidupan pasti kita juga punya ya. Punya, pasti punya kekhawatiran, tapi asal tong berlebihan lah terjadi masalah. Wala budda dan seyogianya tidak boleh tidak li talibil ilmi untuk pencari ilmu min taklilil alaiki dunyawiyati menyedikitkan keterkaitan duniawi. Menyedikitkan keterkaitan duniawi biqadril wus'i dengan kadar kemampuannya, biqadril wus'i dengan kadar kemampuannya. Walihada dan karena itu, karena ini ikhtaru mereka memilih al-gurbata untuk mengembara. Ikhtaru mereka memilih al-gurbata untuk mengembara. Nah, untuk pencari ilmu ya, tidak boleh tidak ini menyedikitkan keterkaitan terhadap dunia semampunya. Nah, oleh karena itu wajar para santri ini, para zaman dulu, santri-santri pada masa beliau dulu itu memilih untuk al-gurbah, mengembara. Jadi keluar di daerahna supaya henteu terikat karena urusan duniawi. Wala budda dan tidak boleh tidak minta hamulin nasobi dari memikul capek. Ngaji teh capek cenah, minimal tunduhnya. Wala budda dan tidak boleh tidak minta hamulin nasobi dari memikul capek wal masyaqqati dan berat fi safari ta'allumi dalam perjalanan ngaji. Jadi kita harus memikul capek dan beratnya dalam perjalanan ngaji. Di antara beratnya ngaji itu apa Bu yang Ibu rasakan saat ini? Ngantuk gitu ya, bosan, kok mau pas hujan tiris gitu kan. Pasti gitu ya.
atau di luar hayang buru-buru bali gitu kan. Banyak lah gitu. Harus dipikul itu Bu. Jadi capek, lelah, berat dalam ngaji itu harus kita pikul. Karena ilmu itu didapat dengan capek. Tidak ada ilmu diraih dengan leha-leha. Kama qala sebagaimana berkata Musa sallallahu wasallamu. Nabi Musa sallallahu wasallamu ala nabiyina atas nabi kita alaihi dan atas Nabi Musa fi safari ta'alumi tentang perjalanan belajar. Sebagaimana perkataan Nabi Musa tentang perjalanan belajar. Walam yunqal dan tidak dinukil, tidak dikutip anhu darinya dzalika hal tersebut fi ghairihi di selainnya. Minal asfari dari perjalanan-perjalanan. Qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala laqad lakina min safarina hadza nasaba. Nah ini tadi kan ilmu ngaji itu, perjalanan ngaji itu sangatlah berat, sangatlah sulit. Maka kita harus siap untuk memikulnya. Sekelas Nabi Musa pun ini tidak pernah dikutip riwayat dari manapun, dari perjalanan manapun yang itu berat. Ini firman Allah dalam surat Al-Kahfi, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita menemukan, mendapati, bertemu min safarina dari perjalanan kita hadza ini nasoban, capek. Itu kan pernyataan Nabi Musa saat disuruh oleh Allah untuk belajar tentang hakikat. Di dalam kisahnya Nabi Musa ini ditegur oleh Allah karena sempat ada rasa tinggi hati, yang paling cerdas adalah beliau gitu kan. Ditegur ke Allah. Ditegur, akhirnya Nabi Musa disuruh untuk belajar. Di perjalanan itu capek. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Nah, setelahnya capek ditempuh, akhirnya Nabi Musa bertemu dengan sosok laki-laki misterius. Syaratnya kalau mau ngaji, kata laki-laki tadi, jangan nanya sebelum dikasih tahu. Perjalanan pertama ketemu dengan perahu, naik perahu orang-orang miskin. Di tengah-tengah malah dikohokan. Bingung Nabi Musa. Ieu teh kan geus ngabantu urang, geus nolong urang. Ieu kunaon perahu jalma miskin bet dikohokan gitu. Cek Nabi Khidir tong nanya gitu. Kan syaratna tong nanya, tong akan nanya. Nabi Musa minta maaf, akhirnya ngalanjutkeun deui. Di sisi pantai papanggih jeung budak leutik keur ulin. Eta budak dipuncit, dibunuh kan itu. Bingung deui itu. Bertentangan dengan syariat, teu meunang ngabunuh, ieu dibunuh. Protes deui, naros deui, tong nanya. Awas lamun sakali dinanya, papisah. Geus maneh moal kuat. Moal kuat. Akhirnya masuk ke hiji lembur, minta dijamu, ditolak. Kemudian menemukan satu gubuk yang akan roboh dindingnya, dibeneran. Atau lamun minta upah atas ngabeneran ieu gubuk. Akhirnya ini adalah kesempatan terakhirmu. Ya, saya akan menjelaskan alasan-alasan dibalik 3 amal yang menurut kamu itu sulit. Pertama apa? Melubangi perahu itu apa? Alasannya? Karena di depan itu ada ya'khudzu kulla safinatin ghusba. Ya khudzu maliki ya'khudzu kulla safinatin ghusba. Jadi di depan itu ada perompak yang akan merampas seluruh perahu. Pasti dirompak, dicokot gitu. Nah, dari dalil inilah ada hujjah untuk kalangan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya tidak semua kullu itu bermakna seluruhnya. Coba lamun kullu bermakna seluruhnya teu aya pengecualian. Atuh nek nu alus nek nu goreng pasti parahu teh bakal dijarah. Ieu mah kan teu. Nu dialus, nu dicokot teh nu mana? Anu saya unggul, anu teh saya mah dibiarkan. Ya khudzu kulla safinatin ghusba. Nu kadua anak leutik, budak leutik, ieu teh bapana teh soleh. Khawatir ieu lamun budak engke kahareupna bakal membuat orang tuanya jadi henteu soleh gitu. Jadi gara-gara ia budak, maka Allah dipiwarang untuk dibunuh. Lalu yang ketiga, ketika dinding maroba ini di bawah ini ada harta
timbunan untuk anak-anak dari orang tuanya, ya, sehingga nanti dia akan menemukan ini ketika nanti dia telah dewasa. Akhirnya dia beneran, besi rubuh beneran kan gitu. Nah, itu adalah perjalanan Nabi Musa. Cuma 3 kasus udah apa tuh? Udah nyerah gitu. Udah agak kuat kan gitu. Nah, capek kan itu. Ada tibangan nunutan banyak orang teh. Lawanlah saat ini. Liya'lama agar ia tahu anna safara ta'allumi bahwasanya perjalanan ngaji la yakhlu tidak kosong minat ta'abi dari capek. Jadi neangan ilmu teh capek. Lianna tolabal ilmi karena mencari ilmu amrun azim adalah perkara yang besar. Ngaji ilmu teh perkara besar. Bahkan ngaji ilmu itu lebih utama dibanding ibadah, dibanding wiridan, dibanding ngaos Quran bahkan, ya, seperti itu. Jadi bahkan dibanding dengan sholat sunat, neangan ilmu lebih abdol dibanding sholat sunat, dibanding ibadah gitu. Kenapa? Karena dengan ngaji ilmu, ya, kita akan lebih paham terhadap agama kita dan ibadah pun akan pakai ilmu. Wahwa dan mencari ilmu abdolu lebih utama minal jihadi dibanding jihad. Coba kan gini, neangan ilmu dia lebih abdol dibanding jihad. Inda aksaril ulama, menurut mayoritas ulama. Bahkan menurut mayoritas ulama mencari ilmu lebih besar, lebih abdol daripada jihad. Wal ajru dan pahala ala qadri ta'abi berdasarkan ukuran capek, wan nasobi dan lelah. Paman sobaro maka barang siapa yang sabar, paman sobaro maka barang siapa yang bersabar, ala dzalika akan hal tersebut, wajada maka ia akan menemukan lazatan kenikmatan, tafuku sairil ladzati dunya yang mengungguli seluruh kelezatan dunia. Nah, mencari ilmu itu lebih abdol daripada jihad menurut mayoritas ulama. Dan pahala mencari ilmu itu tergantung capek dan lelahnya. Ada yang ngaji jengan sajam, tong disamikeun jeung ngaji berjam-jam. Ya, ada yang ngaji ngan sapai 2 poe, tong dibandingkeun sareng ngaji anu bertahun-tahun. Jadi pahala ngaji teh tergantung kana capek sareng lelahna. Ngajina mangan sajamnya sajam. Tong dibandingkan sareng pahalana anu berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun, kan? Jelas ageng pahalana. Barang siapa yang sabar atas hal tersebut, maka ia akan mendapatkan kelezatan yang lebih lezat dibanding kelezatan dunia. Walihada dan karena ini, kana Muhammad bin Hasan idza sahara layaliya, jika ia bergadang di malam hari, idza sahara layaliya, jika ia bergadang di malam hari, wan halat lahul muskilat, dan terlepas kesulitan-kesulitan baginya, wan halat lahul muskilat, dan terlepas kesulitan-kesulitan baginya, yaqulu ia berkata, aina abdaul muluk min hadhil ladzah, di mana anak-anak raja dari kenikmatan ini. Nah, ini menunjukkan orang barang siapa yang udah mendapatkan kelezatan ilmu, maka kelezatan dunia tidak ada artinya baginya. Wayan bagi dan seyogianya li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, alla yashtagila bisai'in, tidak menyibukkan dengan sesuatu akhara yang lain. Allah yashtagila, tidak menyibukkan bisyai'in akhara, dengan sesuatu yang lain, ghairul ilmi, selain ilmu. Wala yu'ridhu anil fikhi, dan jangan berpaling dari fikih. Wala yu'ridhu anil fikhi, dan jangan berpaling dari fikih. Seyogianya pencari ilmu itu tidak boleh jangan menyibukkan dengan sesuatu yang lain selain ilmu. Gimana fokus ngajinya? Ada ibu-ibu, bapak-bapak mah selain fokus ngaji ya namanya. Ya, ngeselain fokus ngaji, ya mana di pesantren beranya cocok ya mah. Ibu mah kan ngurus budak, ngurus salaki, bapak-bapak fokusan bapak-bapak. Fokus milari artos ya, fokus hobi kan itu. Ngusuk.
Dan jangan berpaling dari fikih. Ini sekali lagi ditekankan ngaji fikih itu jangan ditinggalkan. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala, inna sina'atana, sesungguhnya aktivitas kita, pekerjaan kita, aktivitas kita gitu. Hadhihi ini minal mahdi, dari buayan, ilal lahdi, menuju liang lahad. Paman arada ayyucroka ilmana, barang siapa yang hendak meninggalkan ilmu kami, barang siapa yang hendak meninggalkan ilmu kami, hadza ini sa'atan, sedetik saja, sewaktu saja, falyacruk husa'ah, maka hendaknya ia meninggalkan satu saat. Jadi ngaji itu dari kapan sampai kapan? Dari buayan sampai liang lahat, artinya dari sejak kita lahir sampai mati. Nyata gitu-gitunya, pokoknya mah jangan sampai setiap hari kita terlepas dari yang namanya ngaji, meskipun sambil bekerja, meskipun sambil masak, sambil aktivitas apapun lah, jangan sampai kita lupa terhadap ilmu. Minimal ada ilmu yang kita raih gitu. Ya. Wadakhala, dan masuk faqihun, seorang ahli fikih, ala Abi Yusufa, kepada Abi Yusuf, ya'uduhu, ia melayatnya, menjenguknya, fi maradi mautihi, dalam sakit kematiannya. Jadi sakit anu kadituna fi mauteunana. Wa huwa, dan ia judu dermawan binafsihi, dengan dirinya. Faqala, lalu berkata Abu Yusuf lahu kepadanya, Ramyul jimar rokiban abdolu amrojilan. Ramyul jimar itu melempar jumroh sambil berkendara lebih utama atau sambil berjalan kaki. Falam ya'rif al-jawab, lalu ia pun tidak mengetahui jawaban. Fa'ajaba, lalu ia menjawab binafsihi, dengan sendirinya, wa huwa anna ramya masyian, bahwasanya melempar jumrah sambil berjalan ahabbu, lebih disukai, fil awalin, pada generasi pertama. Wa hakadza, dan demikian pula, yan bagi seyogianya, li faqihin, untuk seorang faqih, ayyasyagila bih, untuk menyibukkan dengannya, bi jami' awqatihi, dalam setiap waktunya, fahina idzin, maka ketika itu, yajidu, ia akan mendapati, ladzatan azimatan, kenikmatan yang besar, bidzalika, dalam hal tersebut. Coba kan tadi mengatakan tentang apa nih korelasi kisah ini? Korelasinya apa? Tentang ngaji itu sepanjang hayat. Ini coba, ada seorang ahli fikih melayat menjenguk Abi Yusuf yang sakit, dan sakitnya itu berujung kematian. Coba pas sakit nepi ka naik maut oge masih kene masalah ngaji. Saur Abu Yusuf naros ka eta fakih, melempar jumroh sambil berkendara lebih afdol atau sambil jalan kaki? Lalu seorang fakih pun gak bisa jawab. Abu Yusuf menjawab dengan sendiri, nah, Romyo jumroh dengan berjalan itu lebih disukai pada generasi pertama. Demikian, inilah ya kenikmatan ilmu. Jadi kergeringge masih kena memikirkan ilmu. Gering nepi ka naik maut kan gitu. Kila dikatakan, ru'ya diriwayatkan, ru'ya dimimpikan. Kila dikatakan, ru'ya dimimpikan, Muhammad fil manami, dalam tidur, ba'da wafatihi, setelah wafatnya Muhammad. Fakila, lalu ditanyakan lahu kepadanya, kaifa kunta fi halin nazi, kaifa bagaimana kunta engkau fi halin nazi, pada saat sakarat, gimana kondisimu saat sakarat? Faqala, ia berkata, kuntu, dulu aku muta'ammilan, merenungi. Kuntu muta'ammilan, dulu aku sedang merenungi, fi mas'alatin, dalam satu masalah. Masailil mukatabi, tentang masalah abid mukatab. Falam asyur, sehingga aku tidak merasa, bi khuruji ruhi, dengan keluarnya ruhku. Itu kan itu.
Ada seorang yang dimimpikan, mimpi seorang ulama merenya, namina Muhammad. Dina tidur teh dimimpikan, ditaros dina tidur teh. Kumaha ti heula keur naon pas sakarat teh, atau keur kumaha sakarat teh, atau kumaha sakarat teh gitu ya. Kondisi pas sakarat teh kumaha. Saur eta ulama anu maot eta anu dimimpikeun, dulu aku sedang merenungi satu masalah tentang masalah abid mukatab, sehingga aku pun gak ngerasa keluar tiba-tiba maut ya gitu. Jadi keur mikiran hiji masalah ilmu tiba-tiba maut, jeung teu sadar urang teh geus maut eta. Nepi ka kitu itu. Itu tanda ngaji itu sampai mati kan gitu. Never die, until die berarti nepi ka maut gitu ngaji itu. Nepi ka pas dicabut roh ge teu ngarasa da keur mikiran hiji masalah ilmu. Wakila dan dikatakan annahu bahwasanya qala beliau berkata fi akhiri umrihi di akhir umurnya sagolajni menyibukkanku masailul mukatabi masalah-masalah abid mukatab anil istidadi dari menyiapkan diri lihadzal yaumi untuk hari ini. Ada juga yang dikatakan, ia berkata di akhir umurnya, masalah-masalah tentang abid mukatab itu menyebutkanku untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hari ini. Wa inna maqala, dan ia hanya berkata dzalika hal tersebut tawadhu'an sebagai bentuk tawadhu, eta mah tawadhu'nya. Jadi sibuk cenah neangan eta berkata nyiapkeun keur sakaratnya, nyiapkeun mah nyiapkeun meureunyangan eta mah tawadhu. Jadi itulah gambaran para ulama dulu ngaji itu betulan sampai ka maut, bahkan pas maut ge teu ngarasa maut da keur sibuk mikiran ilmu gitu. Nepi ka teu ngarasa dicabut roh tiba-tiba geus maut cenah. Ya. Ya ibu ge tiba-tiba pas ngaji teh tiba-tiba geus maut cenah. Sogan teh keur ngaji keneh. Gitu ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam taklim, karena sekali lagi ya ini perkataannya Ibnu Mubarak lalu disadur oleh syekhuna guru kita Pak Kiai. Jadi guru muhajirin itu jangan sampai berhenti untuk belajar, jangan sampai sudah merasa cukup untuk belajar sehingga ada pengajian tidak mau ngaji. Kalau misalkan sudah merasa cukup untuk belajar tidak lagi mau ngaji, tong jadi guru muhajirin gitu ya. Nah, karena ngaji itu sepanjang hayat gitu ya. Bahkan lamun aya jelema geus ngarasa nyaho berarti jelema eta teh jelema anu can nyaho, karena ilmu itu gak ada ujungnya ya, ilmu itu gak ada tungtungna. Nah, mudah-mudahan kita semua diberkahi kelezatan ilmu terus menerus, diberikan taufik kemudahan oleh Allah untuk bisa belajar dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqana alwasi'ah amanah ya Allah ya Allah ya Allah, pahamkan sahabat terhadap agama. Kami meminta dengan belajar, kami berdoa, luaskanlah rezeki kami, hidup kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.